pelaksanaan kegiatan Vicon hari ini untuk pelatihan penulisan artikel ilmu populer di media massa bisa berjalan dengan lancar, amin, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja. Acara pertama adalah pembukaan. Kepada beliau Bapak Bejan Syaidan, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah Allah pada kesempatan pagi hari ini memberi kesehatan buat kita semua, dilindungi kesehatan kita, diselamatkan, diberi kekuatan untuk terus bersabar di dalam menghadapi ujian wabah corona ini, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, mari kita ucapkan rasa syukur bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena mungkin di antara kita pada pagi hari ini tidak bisa berkegiatan seperti kita. Karena itu kita harus bersyukur dan sebagai tanda syukur kita harus terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Maha. Kita semua berdoa, memohon perlindungan, memohon keselamatan dari wabah yang ada. Yang kedua, salat wassalam mudah-mudahan senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta pelatihan daring, pelatihan penulisan artikel ilmiah populer di media massa, khususnya di Jateng Pos, yang selalu bekerja sama dengan kelompok atau kelas literasi guru Jawa Tengah atau KLG yang dipimpin oleh Bapak Tukijo. Pertama-tama atas nama Jateng Pos kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena di tengah kondisi yang serba terbatas ini Bapak Ibu masih tetap bersemangat, ya. Di antaranya bersemangat mungkin juga menjalankan kegiatan belajar mengajar tidak terhenti meskipun dari rumah kepada anak didik. Kemudian yang kedua juga Bapak Ibu tetap bersemangat untuk menambah ilmu. Allah pada kesempatan ini adalah menambah ilmu dalam rangka belajar menulis artikel. Okay? Satu semangat yang harus kita apresiasi di tengah kondisi yang sulit, Ibu tetap bersemangat dan mudah-mudahan meskipun dengan berjarak seperti ini tidak bisa bertatap muka langsung, tidak mengurangi dari hajat kita bersama yaitu untuk belajar menulis. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pelatihan ya, kami ulangi kegiatan penulisan artikel ini bagi Jateng Pos dan KLG ini kalau nggak salah sudah tahun keempat ini. Jadi kita sudah hampir 4 tahun melakukan kegiatan ini di seluruh Jawa Tengah dan kalau tidak salah itu sudah hampir 4.000 guru yang mengikuti kegiatan kita dan bahkan di antara 4.000 itu sudah ribuan juga yang salah satunya menggunakan artikelnya untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Yang kedua bahwa kegiatan literasi dalam bentuk menulis ini adalah salah satu program kami dari Jateng Pos khususnya untuk mendorong program pemerintah yaitu Gerakan Literasi Nasional atau yang sudah dicanangkan oleh pemerintah selama ini. Jadi kami membaca, kami melihat bahwa kegiatan literasi khususnya untuk para guru ini memang harus didorong oleh semua pihak, oleh siapa saja yang peduli. Karena itu kita media ambil bagian di sini. Karena banyak informasi yang kami dapat bahwa khusus untuk literasi guru ini masih cukup kurang di dunia ya, apalagi di kita di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kenapa kita harus mendorong literasi, karena khususnya literasi menulis ini, karena Bapak Ibu guru adalah para pendidik, para ahli, para akademisi yang memiliki banyak ilmu ya. Karena itu kita harus dorong bahwa ilmu itu harus disampaikan dalam bentuk literasi tulisan. Jadi supaya apa? Supaya bermanfaat untuk masyarakat secara umum ya. Kalau tidak ditulis, mungkin selama ini ilmu-ilmu Ibu itu hanya
kuasai bermanfaat untuk kalangan internal sekolah barangkali ya, guru dan muridnya. Tapi dengan ditulis di media massa, insya Allah akan dibaca oleh khalayak secara banyak. Nah, ini pentingnya literasi yang harus kita dorong bersama-sama. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa saya hanya sedikit mengantar ya dari diskusi ini. Nanti teknis dan detailnya secara ahli itu akan disampaikan oleh teman-teman KLG. Saya atas nama media cuma ingin mengantar sedikit tentang menulis ini. Jadi dari pengalaman kita di redaksi yang kami input selama ini, dari tulisan ribuan Bapak Ibu guru yang masuk ke kita itu, yang kami catat kekurangannya itu sebetulnya cuman hal sepele-sepele kekurangannya. Jadi secara substansi, tema, maksud, tujuan, pengungkapan itu sudah sangat bagus semua. Jadi Bapak Ibu guru, karya tulisnya selama ini yang masuk itu sudah hebat-hebat, sudah berbobot, wawasannya cukup luar biasa dan banyak mengedukasi masyarakat. Cuman kelemahannya itu sangat sepele, yaitu tentang teknis menuliskannya itu. Nah, teknis menuliskannya ini sebetulnya menjadi berbeda ketika Bapak Ibu menulis untuk artikel ilmiah populer media massa. Ini berbeda ketika Ibu menulis untuk buku gitu ya. Menulis untuk buku, untuk mungkin jurnal, untuk apa lagi, itu sangat berbeda jika menulis untuk media massa atau artikel ilmiah populer. Kenapa disebut populer? Populer itu maksudnya dengan bahasa masyarakat umum atau bahasa media gitu, yang dipahami oleh khalayak, itu namanya populer. Ya, lebih lagi populer itu adalah kita arahkan kepada bahasa media, bahasa koran lah gitu ya, bahasa jurnalistik. Nah, untuk mengarah ke bahasa populer atau bahasa jurnalistik atau bahasa media ini, patokannya itu sebetulnya patokannya itu ejaan yang disempurnakan atau IYD itu. Ya, saya kira Bapak Ibu semuanya selama ini sudah sangat paham tentang aturan EYD, tentang bagaimana harus menulis bahasa untuk koran, untuk media. Ya, patokannya menggunakan itu ya. Beberapa catatan kami dari artikel-artikel yang ada itu, kekurangan diantaranya adalah diantaranya adalah tentang ejaan, ya, tentang ejaan. Misalnya harus huruf besar, huruf kecil, harus disambung atau dipisah, itu aja. Di situ-situ aja. Itu. Nah, karena itu supaya tidak mubazir, supaya tidak terulang kita editing di redaksi, maka dari awal harus belajar kita menulis dengan standar tulisan bahasa Indonesia jurnalistik itu. Jadi tentang ejaan, kalau huruf besar itu yang harus huruf besar, jangan huruf kecil. Misalnya huruf besar itu pada umumnya seringkali digunakan untuk menuliskan nama orang, itu harus huruf besar. Untuk menuliskan nama sebuah institusi. Untuk menulis awal kalimat juga harus pakai huruf besar. Dan lain-lainnya itu acuannya di EYD. Kalau Bapak Ibu mau buka di situ, udah sangat lengkap. Jadi tolong kalau menulis, kan EYD-nya. Kemudian yang masih terkait dengan EYD, tingkatkan bagaimana tulisan artikel itu menyesuaikan dengan namanya efisiensi kata, atau buanglah kata-kata negatif. Artikel itu yang masuk di kita yang bahasanya masih menggunakan bahasa-bahasa yang mubadir, yang tidak berguna. Misalnya bahwa, oleh karena itu, daripada, itu dalam bahasa hindari saja, hindari bahasa-bahasa yang mubadir. Misalnya Bapak Ibu menulis kalimat, misalnya saya sedang makan di dalam rumah makan. Itu benar, tetap untuk bahasa lisan sehari-hari mungkin benar, tapi untuk bahasa jurnalistik itu salah. Karena apa? Ada kata mubazir di sana. Saya makan di dalam rumah makan. Jadi yang mubazir itu di dalam itu tidak perlu. Langsung saja saya makan di rumah makan. Jadi itu pendek. Tidak berarti dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mubazir, ya. Kemudian misalnya saya naik di atas pesawat, nah itu juga ada kalimat mubazir di situ, di atas pesawat. Atau simpel dalam bahasa itu saya naik pesawat, itu saja ya. Di atasnya dibuang. Karena apa? Atas itu pertama mubazir, kedua bisa menimbulkan masukan kepala. Di atas pesawat
atau di dalam pesawat. Ya. Harus kemudian misalnya penulisan di Kedari, Bapak Ibu, untuk kata sambung di Kedari kita semua tahu kalau di maka harus dipisah. Jadi seperti itu bisa nah, saya mengambil baju di dalam almari, D-nya dengan dalam almari juga harus dipisah. Nah, seperti itu. Jadi tolong itu diperhatikan, itu sederhana, sepele, tetapi berulang-ulang. Tolong diperhatikan. Kemudian untuk kata sambung di Kedari juga misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu dalam EYD kalau tidak ada awalan dan akhiran dipisah. Tapi kalau ada awalan dan akhiran pertanggungjawaban itu menjadi digabung. Jadi yang sepele-sepele seperti itu tolong diperhatikan dalam penulisan karya tulis artikel media massa. Kemudian yang lainnya harus lugas, sederhana, sebagai seorang pembuat artikel menggunakan bahasa sangat tinggi yang tidak dipahami oleh pembaca. Nah, itu hindari. Gunakan kalimat yang sangat sederhana yang masyarakat harus tahu. Jadi menulis itu harus menggambarkan pembaca kita seluruhnya itu adalah orang-orang yang seterata rendah. Orang bodoh lah gitu ya. Sehingga gunakan kalimat yang orang bodoh sekalipun memahami. Jangan menggunakan kalimat yang terlalu tinggi. Nah, nanti malah tidak nyambung kalimatnya. Kemudian yang berikutnya misalnya menulis angka Bapak Ibu. Angka itu dalam EYD kalau di awal kalimat selalu ditulis dengan kalimat. Nah, misalnya 100. 100 itu kalau di awal kalimat ditulis tidak boleh ditulis dengan angka. Tapi kalau di dalam kalimat angka itu kalau lebih dari 2 angka itu harus ditulis angka. Misalnya saya membagi 157 obat itu 157 di tengah kalimat maka ditulis oleh dengan angka. Tapi kalau saya membagi 50 obat maka 50 itu karena 2 angka harus ditulis dengan huruf gitu. Nah itu jadi semuanya juga sudah ada. Tolong diperhatikan ya. Kemudian yang selebihnya itu saya kira sebagai saran juga kepada Bapak Ibu bahwa menulislah mengambil tema yang sangat spesifik saja. Tema spesifik itu adalah tema yang terkait dengan kegiatan Ibu sehari-hari. Ibu seorang guru, maka carilah tema-tema tulisan yang terkait dengan tugas Ibu sehari-hari. Seorang guru IPA tentu harus menulis tentang IPA. Seorang guru bahasa Jawa harus menulis tentang ilmu bahasa Jawa. Jangan menulis disiplin ilmu di luar Ibu. Itu pertama terlalu jauh, kedua orang mempertanyakan tentang kapasitas Ibu sebagai seorang penulis. Ya, jadi Ibu seorang ahli di bidang ilmunya. Tidak bisa Ibu menulis yang lainnya. Seorang guru menulis tentang tema kebijakan nasional itu terlalu luas, terlalu umum yang pembacanya nanti akan bertanya ini yang nulis siapa. Tapi kalau seorang ibu, seorang guru bahasa Indonesia menulis artikel terkait dengan bahasa Indonesia, apalagi contoh kasusnya adalah dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, itu orang sangat appreciate, percaya, dan pastilah Ibu seorang ahlinya kalau diungkapkan itu akan membawa hikmah yang lebih manfaat buat pembaca yang lain. Jadi itu Ibu pesan kami beberapa Ibu sebelum memulai kegiatan pelatihan penulisan ini. Sebagai pengantar saja di redaksi kami mencatat hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya semakin ke sana editing di redaksi tidak semakin banyak beban ya. Kalau bisa tulisan itu press clear. Jadi press clear itu adalah tulisan yang langsung layak Bapak Ibu. Tidak perlu diedit, tidak perlu ditambahi karena secara teknis penulisan, bahasa, kemudian mungkin tanda bacanya semuanya udah benar. Itu namanya press clear dan itu lebih mempermudah kegiatan di pekerjaan di redaksi kita. Jadi saya kira ini sebagai pengantar sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru di Pati ya. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan penulisan artikel populer di media massa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar meskipun dalam kondisi berjarak, keterbatasan.
tidak mengurangi kegiatan kita semuanya. Mari kita mulai, kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama dan kami nyatakan acara kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian yang kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau masih ada waktu, kami persilakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Pak Bejan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu. Silakan, kalau tidak ada, saya kira cukup. Tidak ada, nggih? Tidak ada, sudah cukup jelas. Oke, nggih, terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan penulisan artikel IMA populer bersama Jateng Pos dan KLG Jawa Tengah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan pembukaannya. Semoga tetap sehat selalu Pak nggih. Tetap semangat. Amin. Semoga Amin. Bapak, terima kasih. Teman-teman KLG dan para padik bisa mengikuti pelatihan voluntary dengan baik dan maksimal. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah materi langsung ya, karena hari ini tidak ada sesi foto-foto Bapak Ibu. Biasanya ada sesi adat foto dulu, tapi ini langsung saja kepada Pak Tukijo. Monggo Pak. Pak Tukijo sudah siap? Oh sudah. Baik, silakan Pak Tukijo untuk menyampaikan materi secara gamblang. Waktu kami serahkan sebenarnya kepada Pak Tukijo. Monggo Bapak. Sebentar. Oh iya. Oh pakai masker Pak ya? Benar, lepas. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Tukijo menyampaikan materinya, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan nanti pertanyaan apa yang mau ditanyakan di sesi akhir, kemudian dia juga menyiapkan judul-judulnya kalau nanti mau dikonsultasikan, ataupun menyiapkan tema atau apa, sehingga nanti saat sesi tanya jawab di akhir kegiatan Bapak Ibu bisa langsung to the point. Nah, apa yang mau ditanyakan sehingga Pak Tukijo bisa menjaga dengan to the point juga, itu Bapak Ibu. Untuk kegiatan kali ini adalah kegiatan di parti yang kedua Pak Ngi. Jadi pesertanya ada yang baru, ada pula yang masih ada pula yang sudah pernah di parti 1, sehingga nanti bisa saling belajar bersama di grup WA utamanya bila mana ada kesulitan dan sebagainya. Kita tunggu dari Pak Tukijo untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Sampun Pak Tukijo. Oh ya, ini sudah siap menampilkan tampilannya. Jadi baik Bapak Ibu, silakan setelah ini Bapak Ibu simak paparan materi dari Pak Tukijo. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Sukses selalu.
Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu persiapan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kegiatan kali ini disupport langsung oleh Jateng Pos, Bapak Ibu. Alhamdulillah Jateng Pos sudah terkenal sebagai koran pendidikan, Bapak Ibu ya, karena isinya semua kebanyakan dari materi-materi artikel Bapak Ibu semua yang bisa digunakan untuk kenaikan PAK. Nah, inilah momentum yang tepat, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bejan sudah supportnya sangat tinggi sekali kegiatan-kegiatan dengan KLG ini. Oh ya, Pak Tegijo sudah hadir ini, silakan. Ya, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selamat pagi. Pak Bejan Syaidan, Direktur Jateng Pos yang saya hormati, Pak Nur Rahmat, Bu Lili selaku moderator, dan Pak Solehuddin Al-Ayubi selaku host. Kita dipertemukan lagi di hari ini, Kamis 16 April, di room meetingnya Teams dari Microsoft dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, keluarga dan juga saudara yang lain, dengan tetap menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat agar virus corona ini segera berlalu, dan senantiasa kita juga harus berdoa, memohon pada Allah, karena semua itu atas kehendak Allah. Jadi mari kita ada cara lain untuk mengetuk pintu-pintu taubat dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini fix untuk materi pertama dari saya terkait dengan teknik penulisan artikel 5 populer di media massa untuk kelas Pati 2 yang diikuti oleh 100 lebih ini ya. Nanti data peserta saya share, data presensi termasuk soft file bentuk laporan diklat Bapak Ibu nggih. Nanti kita share di grup, Bapak Ibu yang membutuhkan bisa untuk salah satu acuan ya, tidak baku tapi sebagai salah satu acuan. Kami membantu Bapak Ibu, nanti tinggal dilengkapi disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan kita sebenarnya mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti pelatihan ini, ya jangan bosan begitu ya, karena namanya orang belajar itu harus continue begitu, proses. Jangan berpikir, alah materinya sama. Betul, memang sama. Justru semakin sering kita mendengar, kita akan mengingat, kita akan melakukan hal yang lebih bagus. Harapannya Bapak Ibu, dengan beberapa kali Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti ini, tulisan Bapak Ibu akan lebih bagus, sehingga ke depan Bapak Ibu tidak perlu pelatihan terus, tetapi betul-betul Bapak Ibu sudah mahir ya, sudah kulino menyerat, tinggal dipilih ke koran atau media massa yang mana, begitu harapannya itu. Ke depan itu Bapak itu lebih terima kasih kepada audien yang sudah berkenan menjaga room ini agar tetap tertib nih. Saya tidak akan lama sebenarnya jika kondisi room ini tak tenang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui Bapak Ibu, menulis itu menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Bukan sekadar tren, bukan sekadar bakat, tetapi menulis itu lebih condong ke bentuk keterampilan berbahasa. Dari 4 keterampilan berbahasa itulah menulis merupakan bentuk keterampilan yang bersifat produktif. Menulis dan berbicara adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan mendengarkan dan membaca itu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif atau resepsi, begitu. Jadi 4 keterampilan listening, writing, speaking, bahasa Inggris itu dibaca 4. Tadi saya berbicara dan menulis itu bentuk keterampilan yang produktif,
sedangkan menyimak atau mendengarkan dengan membaca adalah bersifat reseptif. Bapak Ibu, tentunya bentuk keterampilan reseptif ini, produktif ini harapannya lebih memiliki tingkat yang bagus terkait dengan program kementerian juga untuk mengembangkan AKM, terlebih pada keterampilan literasi baca tulis dan literasi numeriknya. Nah, dua bentuk literasi ini yang nanti akan dikembangkan oleh kementerian ke depan. Maka ketika Bapak Ibu hari ini sudah berlatih untuk menyimak materi kemudian mempraktikkan menulis, ini luar biasa. Bapak Ibu sudah mengalami lompatan-lompatan yang bagus. Bapak Ibu, menulis itu banyak jenisnya dan bisa diterbitkan dimanapun. Paling tidak di status Bapak Ibu ya, di media sosial Bapak Ibu, sehingga orang akan tahu dan membaca. Paling tidak itu. Berbeda ketika ide kita simpan, tentu tidak akan bermakna. Jadi mari kita post apa yang ada dalam pikiran kita dalam bentuk tulisan sehingga orang akan membaca dan memahami kemudian terinspirasi. Karena teks itu ada yang bersifat sugestif, ya, yang membangkitkan dorongan semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kekuatan dari sebuah tulisan. Baik Bapak Ibu, ini saya mungkin yang baru join, yang baru kenal, di email pribadi saya juga guru seperti Bapak Ibu. Ini media sosial saya, Instagram saya, Facebook saya, Twitter saya, dan WhatsApp saya. Kemudian Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya bahwa literasi itu luar biasa, termasuk di dalam menggunakan media sosial. Media sosial ini harus selektif Bapak Ibu memfilter berbagai informasi. Apalagi di era-era yang serba tidak cetha begini Bapak Ibu, namanya informasi itu seliweran Bapak Ibu ya. Yang kita takutkan adalah tidak tahu itu berasal dari mana atau istilah hoax itu. Maka Bapak Ibu, kita selaku guru harus mampu memfilter. Filter itu tentu kita dari kemampuan daya literasi kita, terutama di literasi baca dan tulis. Karena beragam informasi yang masuk ke WhatsApp kita, ke grup kita, itu harus kita filter. Kita harus mencari sumbernya ya, kalau memang itu bisa kita cari. Paling tidak dengan cara kita memfilter, kemudian kita dengan cara sharing before sharing atau think before sharing, itu menurut Facebook, itu juga penting Bapak Ibu. Jadi karena kita masih terbelenggu dalam kebiasaan atau latah bermedsos, maka yang masuk ke media sosial kita selalu kita repost gitu ya, selalu kita repost. Nah, Bapak Ibu, kemudian contoh-contoh satu seperti ini ya, ini juga Bapak Ibu harus hati-hati ketika mempost semacam ini karena bisa berdampak pada hal-hal yang lebih membahayakan. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak akan lanjutkan ini, saya akan lewati. Ya. Saya akan lewati Bapak Ibu. Oke, ya. Kita berangkat dari ini Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya artikel ilmiah populer? Ya. Artikel adalah seperti yang ada di layar Bapak Ibu, laporan berita atau isi dalam majalah atau surat kabar Bapak Ibu. Nah ini intinya sebuah karya tulis yang dimuat di media massa. Lalu ilmiah, apa itu ilmiah? Ilmiah tentu bersifat keilmuan, ada korelasi untuk meningkatkan atau menambah khasanah keilmu pengetahuan. Nah, ke sana tujuannya. Jadi Bapak Ibu, artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan, juga memiliki daya dukung untuk pengembangan menambah ilmu pengetahuan. Ini bersifat
karya ilmiah. Lalu apa itu populer? Tadi disampaikan Pak Bejan di awal bahwa populer itu bisa bermakna populer itu dipahami, disukai orang banyak, mudah dipahami oleh publik, oleh masyarakat pembaca khususnya. Nah, ini namanya populer. Media massa itu media yang populer karena massa itu kan masyarakat itu ya, luas, dijangkau oleh masyarakat secara luas. Lalu ilmiah populer tentu bersifat keilmuan, tadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi ditulis dalam ragam bahasa yang lebih familiar, lebih populer dan mudah dicerna oleh masyarakat pembaca. Nah, kemudian karya ilmiah itu sendiri ada tulisan yang memuat dan mengkaji satu masalah dengan kaidah yang lebih objektif, logis, bersifat empiris, ya, sistematis. Jadi nanti Bapak Ibu menulisnya juga sistematis, tidak boleh asal menulis atau lagi tulisannya nanti berantakan atau bolak-balik begitu, itu yang sering kita lakukan. Baik Bapak Ibu, jadi karya ilmiah populer adalah karya tulis yang berkait dengan ilmu pengetahuan, karya ilmiah populer, keilmuan tertentu yang kemudian dipost atau diterbitkan di media massa dengan ragam populer, dengan ragam jurnalistik itu. Berbeda dengan karya ilmiah yang tidak populer, jadi karya ilmiah yang hasil riset itu biasanya diterbitkan di jurnal ilmiah yang tentu jangkauannya juga tidak seluas media massa. Ini bedanya Bapak Ibu. Tapi nanti artikel ilmiah populer itu bisa berasal atau berangkat dari sana. Jadi Bapak Ibu yang nanti memiliki karya PTK, disertasi, tesis, best practice dan sebagainya untuk PTS, bisa Bapak Ibu nanti diformat menjadi artikel ilmiah populer di media massa. Bapak Ibu yang belum punya PTK, belum punya riset, ya bisa berangkat dari kajian pustaka atau tinjauan ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu atau dari pengalaman pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Ada contoh di Kompas Bapak Ibu, ini kalau kita lihat rubriknya opini namanya, rubriknya opini, judulnya pemimpin, keberanian dan peradaban. Nah, Bapak Ibu, pemimpin, keberanian dan perubahan ini jadi kata kunci, menjadi kata kunci ya yang ada di koran. Dengan kata kunci ini lebih memiliki ruh sebenarnya. Jadi konsep pemimpin itu apa, bagaimana menjadi pemimpin, terus keberanian dalam sikap memimpin itu bagaimana, termasuk pemimpin untuk sebuah perubahan. Nah, ini sebenarnya kata-kata kunci yang menjadi judul. Ini di opini Kompas Bapak Ibu. Nah, di Kompas ini kalau bisa terbit Bapak Ibu honornya lumayan, ini bisa 1.500.000 potong pajak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, di catatan pos Bapak Ibu, ini ada judulnya Blended Learning, Gairahkan Pembelajaran Bahasa Jawa. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan Kompas, beda pula dengan catatan pos. Mengapa berbeda? Sebenarnya kalau dari ranah jurnalistik tentu sama karena sama-sama media massa. Nah, nanti yang sama itu apa? Yang berbeda apa? Yang sama adalah Bapak Ibu, judul dari berita di koran sesuai dengan ragam jurnalistik itu panjangnya 3-6 kata. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami. Nah, kata itu bisa membangun sebuah konstruksi susunan kalimat di judul yang nanti apabila Bapak Ibu terlalu panjang, nah ini perlu kreativitas Bapak Ibu memotong atau membuang bagian tertentu yang tidak penting, kemudian kalau bisa menyingkat, membuat singkatan-singkatan yang menggelitik, provokatif, dan intinya Bapak Ibu, judul sebuah berita atau opini di koran atau artikel di koran itu harus membangkitkan rasa penasaran pembaca. Nah, dengan membaca judul itu, kemudian pembaca penasaran apa sih maksudnya. Tidak apa-apa, memang tujuannya membuat penasaran. Dengan unsur itu, maka nanti bisa menggiring pembaca untuk masuk ke intro atau bagian paragraf awal. Jadi tujuan judul ada memprovokasi dulu pembaca. Kalau pembaca sudah terprovokasi, maka mereka akan penasaran lalu masuk. Contoh Bapak Ibu, THR golongan PNS TNI Polri golongan 1-3 dijamin
aman misalkan begitu ya. Bapak Ibu penasaran, lanjut yang golongan 4 bagaimana itu kan. Nah, ini Bapak Ibu memiliki rasa penasaran ini tentu dari judul. Nah, Bapak Ibu sederhana sebenarnya menuju koran itu, buatlah judul yang provokatif, bombastis, membuat pembaca penasaran. Dan jangan lupa Bapak Ibu, topiknya harus yang lagi booming, yang lagi di blow up, yang lagi digandrungi masyarakat, yang menjadi isu di tengah masyarakat. Oke. Ya, ini penting Bapak Ibu, makanya sebelum menulis sebenarnya penulis atau kita harus banyak membaca. Tidak sekadar membaca buku, ya, tetapi juga membaca situasi sosial, fenomena sosial. Nah, ini yang bagus. Karena tadi isu-isu yang berada di tengah masyarakat, lagi booming di masyarakat ini menjadi isu sosial, ya, yang layak sebenarnya untuk diekspos di koran. Dan redaktur, Bapak Ibu, redaktur akan lebih senang dengan isu-isu hot, ya, lagi booming di masyarakat. Apalagi kalau masalahnya jelas disampaikan, kemudian solusinya juga jelas, serta kesimpulan akhirnya atau ada novelty yang bagus. Nah, novelty atau hal yang baru dari tulisan inilah yang kadang dibidik oleh redaktur, termasuk disenangi oleh pembaca. Jangan sampai Bapak Ibu menulis sesuatu yang sudah basi, satu. Yang kedua, jangan sampai Bapak Ibu menulis sesuatu yang sering dimuat di koran. Atau itu saja. Boleh ditulis sesuatu topik itu, tapi tolong dibedah dari sisi yang lain. Nah, ini juga akan menimbulkan daya tarik pembaca. Baik Bapak Ibu, judul tadi 3-6 kata. Nah, hanya nun sewu kalau mungkin ada yang panjang lebih 6 itu, satu biasanya ada daerah tertentu yang meminta atau tim PHK-nya minta nama sekolahnya ditulis di judul. Nah, ini otomatis nanti rangkaian atau susunan judul menjadi lebih panjang. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, itu. Tapi kami redaktur sebenarnya lebih menyukai judul itu lebih pendek, lebih bagus itu. Tapi jangan hanya 2 kata. Ya, jangan hanya 2 kata, nanti itu frase namanya ya. Kalau 1 frase kan belum menunjukkan subjek dari objeknya. Maka Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada susunan yang tersirat blended learning itu sebagai variabel, sebagai model yang akan kita lakukan untuk apa? Untuk menggairahkan. Ya, ini kata menggairahkan itu menyailang menjadi gairahkan. Nah, kata gairahkan di sini menjadi bentuk kata kerja operasional. Nah, nanti Bapak Ibu, harapan saya bentuk karya ilmiah populer di koran itu adalah Bapak Ibu menggunakan KKO, ya, kata kerja operasional, baru di pembelajaran mapel apa atau pembelajaran di materi apa. Nah itu, ini untuk Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk Bapak Ibu kepala sekolah tentu berbeda. Karena Bapak Ibu kepala sekolah kan memiliki 3 fungsi sekarang. Pertama manajerial, yang kedua supervisi, dan yang ketiga entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah nanti menulis tentang topik-topik kebijakan SDM, kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, pembelajaran di sekolah, atau mungkin kebijakan pendidikan karakter dan sebagainya, monggo di sekolah itu. Nah, ini tugas Bapak Ibu kepala sekolah. Sedangkan guru topiknya harus betul-betul bersinggungan, berkorelasi dengan tugas pokok fungsi sebagai guru, ya, dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, follow up dan sebagainya. Nah, dari situlah Bapak Ibu akan menemukan sebuah permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Lalu saya akan menggunakan solusi menggunakan apa? Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa perlu bahasa Jawa itu digairahkan? Pasti di sana ada fakta-fakta. Fakta itu dari mana? Berangkat dari pembelajaran pengalaman Bapak Ibu bisa. Dari literasi yang lain juga bisa. Nah, mungkin bahasa Jawa kurang disenangi karena cenderung menghafal, itu mungkin medianya sangat minim dan sebagainya. Itu fakta-fakta yang ada. Maka Bapak Ibu, saya akan menggairahkan itu dengan blended learning. Apa itu blended learning? Nah, baru nanti Bapak Ibu mengutip. Nah, Bapak Ibu mengutip itu artinya harus Bapak Ibu harus namanya apa? Memiliki sumber pustaka, ya, harus memiliki sumber pustaka. Bapak Ibu nih. Nah, Bapak Ibu, sumber pustaka itu tentu harus masa kadaluarsanya jangan terlalu
apa namanya, jangan terlalu lama Bapak Ibu ya. Kadaluarsa sumber pustaka ya paling tidak maksimal 10 tahun terakhir. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti tulisan Bapak Ibu harus ada kutipan. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini karya ilmiah, bukan opini biasa. Unsur subjektivitas penulis itu, ide-ide gagasan penulis dalam sebuah tulisan itu harus didukung oleh penelitian sebelumnya, atau didukung oleh pendapat pakar, atau didukung oleh referensi yang menguatkan. Nah itu. Jadi pertama, kalau Bapak Ibu nanti tulisannya berangkat dari apa namanya, dari penelitian, dari BTK misalkan, Bapak Ibu tentu di sana sudah ada kajian pustaka ya, teori, kajian teoritik di bab 2. Nah ini tentu Bapak Ibu ambil beberapa yang relevan. Tetapi kalau tulisan Bapak Ibu nanti berangkat tidak dari hasil riset, artinya dari sekadar tinjauan ilmiah atau kajian pustaka atau mungkin pengalaman pembelajaran. Nah, nanti di simpulan di paragraf akhir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu harus membuat sebuah simpulan tulisan, tolong simpulan Bapak Ibu di paragraf terakhir nanti ditambahi kutipan, ya, ditambahi pendapat atau ditambahi hasil penelitian siapa yang relevan. Mengapa? Untuk mendukung simpulan Bapak Ibu, biar tidak terlalu lemah. Nah, jadi karena ini karya ilmiah, mudah harus dipertanggungjawabkan dan tidak lemah jika kita ada yang mendebat begitu. Artinya simpulan nanti Bapak Ibu buat itu betul-betul klop dan relevan dengan penelitian sebelumnya. Bapak Ibu, ini contoh tulisan yang dimuat, judulnya Ekspedisi Tingkatkan Aktivitas Belajar IPA. Nah Bapak Ibu, di sini 3-6 kata judulnya, ekspedisi, tanda petik, koma. Jadi tanda koma itu Bapak Ibu bisa menggantikan konjungsi. Ya, apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, rangkaian kalimat yang Bapak Ibu buat akan kohesif dan koherensif itu bergantung kepiawaian Bapak Ibu di dalam membangun konstruksi kalimat, termasuk memanfaatkan apa namanya, konjungsi. Nah, ini yang penting. Kemudian di dalam apa namanya, penulisan itu membutuhkan apa namanya, ketajaman berpikir serta penguasaan ejaan, kosakata, pemahaman tanda baca itu penting, sehingga Bapak Ibu bisa apa namanya, belajar dari PUBBI atau Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sangat penting, sebab kalau tidak nanti tulisan yang kita buat cenderung akan kurang terstruktur dengan bagus. Nah ini termasuk penguasaan diksi, kosakata yang bagus. Nah, ini penting sekali. Selama ini kan kita lebih terjebak kepada kosakata yang kosakata yang alay gitu Bapak Ibu. Nah ini yang patut kita lakukan adalah Bapak Ibu semakin sering membaca dan menulis sehingga ini bisa dilakukan. Baik, kemudian tulisan kita harus logis. Harus logis. Bapak Pak hari ini PP kumpul. Itu menentukan tapi kita kan dulu. Jadi kita mau menentukan lulusannya kapan. Jadi waktunya
Baik, berikutnya, mohon maaf, apa namanya, suaranya oke. Ya. Baik, terima kasih atas ketertibannya. Kita lanjut untuk materi ini. Jadi yang pertama harus logis. Segala sesuatu itu harus dipaparkan dengan jelas. Kemudian yang kedua lugas, itu artinya to the point pada permasalahan yang ada. Dan ketiga harus memiliki dasar dan alasan yang dapat diuji kebenarannya. Nah, kemudian yang keempat tuntas, tidak menggantung, harus sampai finish dan ada kesimpulan. Lalu yang kelima adalah bersifat objektif, disajikan data dan fakta. Kemudian cermat, jangan sampai ada kekeliruan sekecil apapun dalam bentuk tulisan tersebut, dan jelas, padat, mudah dipahami, tidak melibatkan emosi yang berlebihan, gunakan kosakata yang baku dan benar. Kemudian ciri yang lain yaitu ditulis oleh kita, bukan orang lain, kemudian mengandung gagasan utama, mengandung gagasan aktual, harus benar-benar aktual terjadi, bukan mengarang pada masa yang lampau begitu. Kemudian intelektual itu bersifat karya kognitif, ya, berpikir, ya. Itu bukan sembarangan, tetapi memang berangkat dari proses berpikir. Lalu yang keempat adalah orisinil itu asli, jadi tidak boleh plagiasi, juga nggak boleh. Nah, di tulisan itu juga mengungkapkan satu masalah dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Singkat, padat, dan tuntas, bahasanya harus menarik, segar, komunikatif, dan yang kedelapan menyangkut kepentingan publik. Ini yang cukup penting, Bapak Ibu harus dipahami. Berikutnya, tema. Yang pertama tentu nanti menentukan temanya, tema itu tentu penting untuk tema harus sesuai dengan tugas dan pokok, fungsi pembelajaran. Jangan takut temanya mirip atau sama, yakinlah pengungkapannya nanti juga akan berbeda antar penulis satu dengan yang lain. Kemudian sudut pandang tentu juga berbeda antar penulis. Ini harus dipahami, jadi tidak usah takut sama-sama novelnya. Kemudian yang dimaksud utama adalah ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal, pembaca itu lebih menyenangi, menyukai gagasan yang baru dari sebuah tulisan atau novelty-nya itu. Ini yang harus kita tonjolkan Bapak Ibu, novelty itu. Meskipun mungkin gagasan serupa telah ada, akan tetapi jika kita mampu menyajikannya dengan alur yang bagus, dengan isi yang baru, dengan deskripsi yang cantik, tentu nanti akan menarik pembaca. Jadi semua itu bergantung pada bagaimana kita memulai sebuah tulisan. Ya. Berikutnya, mengapa disebut sebagai karya intelektual? Karena tulisan itu harus dilakukan dengan proses ini, berpikir logis, cermat, bervisi akademis, sistematis, analitis. Ini penting sekali. Tulisan yang bersifat intelektual tidak terlepas dari referensi yang relevan. Maka Bapak Ibu nanti penting sekali sebuah kutipan, ya. Jadi bisa berupa buku,
atau hasil jurnal dan sebagainya. Ini penting. Orisinil itu artinya bersifat asli ya, produk kita, bukan apa namanya cuplikan atau plagiasi orang lain atau sekadar comot sana comot sini, ini bukan. Kemudian ungkapkan masalah di sana. Jadi yang kita tulis sebenarnya ada hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bentuk permasalahan, lalu solusi apa yang akan diungkapkan juga di sana. Ini penting sekali disampaikan supaya bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber. Ini kan kadang ada sebuah tulisan yang sekadar mengambil dari sumber 1, sumber 2, sumber 3 dan sebagainya, kemudian digabungkan, kemudian disimpulkan. Nah, tetapi kita lupa bahwa ide kita di sana itu harus harus lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat solutif ya, solutif. Jadi solusinya apa harus jelas di sana, kemudian dari solusi itu menghasilkan sesuatu yang baru atau novelty. Nah, novelty inilah biasanya dibidik oleh pembaca. Nah, ini penting karena karya atau tulisan apapun tentu akan diambil sarinya. Nah, sarinya ini penting ya. Kemudian masalah itu harus kita sampaikan. Masalah itu harus disampaikan ke audien. Nah, kemudian solusinya jelas juga, harus jelas solusi. Kemudian harus singkat, padat, lalu ya bahasa sederhana, jelas, menarik, menyangkut kepentingan publik, ditulis atas nama pribadi. Nah, sekarang kita sampai di anatomi Bapak Ibu ya, kita persingkat saja. Jadi pertama itu ada kepala, ada judul, di bawahnya ada nama penulis, di sini ada fotonya. Jadi fotonya harus harus dicantumkan di sini, jangan terpisah ya. Judul itu foto harus harus dicantumkan di dalam body text, jangan di lampiran yang terpisah itu. Kemudian di bawah nama ada keterangan yang harus dituliskan, nama, gelar, kemudian sekolahnya. Di bagian body text, tadi kan kepala ya, sekarang di bagian tubuhnya ada intro. Bagian intro ini bukan sebagai bentuk tipografi paragraf. Jadi intro artinya bisa berparagraf-paragraf itu. Jadi ini bagian strukturnya dulu. Kalau nanti paragraf silakan terdiri berapa paragraf terserah. Gitu. Di bagian awal tentu ada latar belakang ulasan pertama yang memang mencakup permasalahan yang terjadi itu apa. Kemudian di kelas berapa, di SMP atau SD mana, SMA mana begitu, di intro. Lalu mengapa di materi itu rendah atau di materi itu kurang maksimal atau aktivitas belajarnya kurang bagus? Nah, sebabnya apa? Nah, kemudian sampaikan di situ fakta-faktanya, data-datanya disampaikan juga di sana di halaman 1. Nah, setelah ada masalah-masalah seperti itu, kemudian akan menggunakan solusi apa untuk memecahkan itu, gitu ya. Memecahkan masalahnya mungkin dengan model atau dengan metode, ya. Model atau dengan metode. Nah, ini yang penting supaya jelas dari awal itu di intro itu bisa
bisa terbaca ini masalahnya apa, kemudian solusinya menggunakan apa, itu dari awal jelas. Pembaca itu menyukai judul tadi yang provokatif, kemudian itu akan menuntun menuju ke bagian intro. Nah, di bagian intro inilah sebenarnya akan ditemukan informasi awal. Informasi awal ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau di pembuatan intro ini Bapak kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang bagus, komprehensif, dan jembatan-jembatan konjungsinya juga dipakai dengan benar, maka pembaca itu akan tertarik, kemudian dia akan masuk ke bagian isi, bagian inti dari sebuah tulisan. Nah, baru setelah bagian intro ini selesai, kemudian ke bagian kedua atau disebut sebagai bagian penegasan istilah. Di penegasan istilah inilah sebenarnya di sana nanti sudah mulai mengutip, mulai membangun sebuah kutipan. Nah, kutipan di sini penting sebenarnya untuk apa? Untuk mendukung atau menegaskan istilah tadi yang Bapak Ibu jadikan solusi. Misalkan tadi di intro solusinya menggunakan number head together. Nah, penegasan istilah terkait dengan number head together itu apa? Nah, ini Bapak Ibu harus mulai mencari referensi yang sesuai. Nah, ini penting. Itu masuk di paragraf kedua. Kutipan itu tidak boleh banyak-banyak. Nanti kalau ada 10 kayak PTK, nanti malah seperti membuat rangkuman atau ringkasan atau sinopsis. Nah, cukup 2 atau 3 itu untuk mendukung apa? Untuk mendukung ide Bapak Ibu tadi. Kemudian di sana juga di paragraf berikutnya di bagian konten atau isi, Bapak Ibu apa namanya? Ungkapkan pemakaian atau implementasi dengan model atau metode atau solusi itu dalam pembelajaran seperti apa. Uraikan sedetail mungkin, sebagus mungkin, sehingga konstruktif bangunan kalimat dan paragraf itu mengarah kepada sebuah simpulan. Baru Bapak Ibu di bagian penutup simpulan itu Bapak Ibu harus menguatkan, ya, harus menguatkan, membuat simpulan, penguatan, termasuk tadi didukung oleh kutipan yang sesuai. Kutipan di akhir paragraf adalah untuk mendukung simpulan Bapak Ibu supaya tidak lemah itu. Nah, hal yang penting Bapak Ibu di dalam body text artikel ini Bapak Ibu harus mencantumkan nama sekolahnya. Jadi satuan pendidikan itu muncul, misalkan begini, pembelajaran bahasa Inggris yang terjadi di SMA Negeri 1 Batangan Pati bla 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 itu harus munculkan satuan pendidikannya. Ini dalam rangka memahamkan konsep di buku 4 itu, menulis artikel 5 populer di media massa terkait pembelajaran pada satuan pendidikan penulis. Nah, jadi satuan pendidikan Bapak Ibu harus masuk. Kalau tidak masuk, nanti saya kembalikan untuk direvisi. Nah, ini harus teliti Bapak Ibu. Jumlah kata 500, hurufnya Times New Roman ukuran 12, jumlah kata 500 atau 3000 karakter no space. Harus mencantumkan nama Bapak Ibu, foto, nama sekolah, dan satuan pendidikan itu harus ada di uraian juga. Kemudian Bapak Ibu, anatom yang lain kita lanjut. Sudah mau selesai sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu menulis sebuah artikel ilmiah itu atau itu tidak berbeda dengan menulis berita. Rumusnya 5W1H ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya kita intro ya. Intro adalah introduce atau mengenalkan. Ya, introduce. Apa yang dikenalkan? Yang dikenalkan ke audiens itu apa? Ya, yang dikenalkan adalah subjeknya, kemudian masalahnya, objeknya, solusinya begitu. Ini Nah, intro itu harus atraktif, membangkitkan gairah itu ya, perhatian, membangkitkan respon khalayak pembaca. Intro itu mengantarkan pembaca pada pokok permasalahan yang kita sampaikan. Jadi intro itu menuntun sifatnya, bersifat korelatif antara kalimat dan paragraf satu sampai berikutnya harus nyambung.
Nah, ini yang kadang Bapak Ibu kurang membangun sebuah konstruksi menggunakan konjungsi itu masih minim. Konjungsi itu sangat membantu di bangunan paragraf atau bacaan atau wacana yang sangat cantik sebenarnya. Harus menggunakan konjungsi. Kredibel atau bobot. Bapak Ibu, seorang penulis itu kredibilitasnya akan dilihat dari seberapa tampak penulisan intro atau awalnya itu. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi kredibilitas kita itu ditantang dari bagaimana kita membuat intro paragraf awal. Maka Bapak Ibu, saya pasti ketika mengunduh artikel Bapak Ibu di email, yang saya baca pertama adalah intro. Enggak, pertama adalah jumlah kata, ya, kemudian intro. Pasti saya tidak akan membaca ke isi atau simpulan. Kalau intronya sudah tidak bagus, tidak menggigit, saya potong misalnya bagian yang tidak penting. Atau kalau terlalu gedabiat, terlalu luas, saya kembalikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk bagian intro. Jadi pintu gerbang pertama adalah intro. Intro akan memprovokasi pembaca, kemudian dia akan lari masuk ke bagian inti sehingga dia khatam membaca tulisan kita. Nah, silakan nanti Bapak Ibu membuat intro yang bagus. Intro yang bagus ini to the point, tidak muter-muter. Kalau Bapak Ibu permasalahan itu pembelajaran, misalnya pembelajaran teks prosedur bahasa Indonesia atau prosedur teks di bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu latar belakangnya, intronya yang berkisar tentang suasana, kondisi pembelajaran materi itu. Jangan tentang kebijakan guru, kualitas pendidikan, Permendikbud, undang-undang, itu terlalu luas. Nah, nanti jeglek itu, konjungsinya susah itu untuk membantu ke bentuk, ke isi maupun ke ke bagian yang lebih inti sebenarnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh intro saja, intro yang tidak berasal dari hasil publikasi, tidak berasal dari penelitian, tapi ini dari gagasan. Nah, kesantunan berbahasa Indonesia masih menjadi tantangan besar para guru bahasa. Ini sebagai gagasan utama paragraf. Nah, gagasan utama awal paragraf ini biasanya disebut sebagai deduktif, pola deduktif. Kalau gagasan utama itu ada di akhir, namanya induktif. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham ya, dengan bentuk-bentuk gagasan utama paragraf. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini contoh intro saja, lalu ini intro berikutnya. Motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 penawaran kurang maksimal. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Jadi Bapak Ibu di artikel itu boleh nanti ada kalimat-kalimat tanya. Berbeda dengan PTK. Kalau PTK itu tidak boleh kita semacam retoris seperti itu. Tapi di sini boleh. Apa pasalnya? Pasalnya banyak faktor yang membuat siswa kurang maksimal. Ini contoh. Nah, ini ada data. Data itu, ini ada angka ya, KKM, nilai rata-rata sebagainya itu data. Lanjut. Ini Bapak Ibu, jumlah kata, ukuran, dan sebagainya. Ini perlu kita pahami. Kita lakukan. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu. Jadi di prinsip-prinsip penulisan itu adalah tulisan kita harus menjadi satu kesatuan, unity ya, mencakup 3 unsur, sifatnya, isinya, dan tujuannya harus jelas, Bapak Ibu. Kalau nggak jelas nanti ada juga foto yang sebenarnya mau ditulis. Lanjut. Ini deduktif tadi sudah, induktif sudah, logis sudah. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tulisannya sudah jadi, minta tolong pada teman
syukur ke teman yang rumpun bahasa untuk membacanya sebelum dikirim ke kami. Itu akan lebih bagus. Kemudian Bapak Ibu berlatih edit, mengedit dengan cara sendiri. Kemudian, nah Bapak Ibu jangan putus asa, sekalipun sampai 25 kali belum muat terus nulis, rajin membaca buku, koran dan sebagainya, peka terhadap fenomena sosial, referensi, konsisten menulis ini penting. Yang penting lagi, karakter media massa. Kemudian, nah ini contoh, Bapak juga dari Kudus. Ini judulnya, ada fotonya. Jadi foto jangan dipisahkan, dikirim ke kami dalam bentuk Word ya, Microsoft Word, tidak boleh dalam bentuk PDF, dalam bentuk Microsoft Word seperti itu. Kemudian, nah ini sumbernya bisa dari hasil penelitian, dari skripsi, tesis, ya, kemudian pengalaman mengajar, boleh Bapak Ibu, dan dari tinjauan atau ulasan ilmiah. Kemudian lagi ya Bapak Ibu, ketika mau Bapak Ibu mengirim ke koran, pada umumnya menjadi penulis lepas seperti kami waktu zaman mahasiswa itu ya, itu kita sering menulis mandiri tanpa ikut pelatihan. Nah, ini kan kita harus memahami seperti ini sebenarnya ya. Ini Bapak Ibu harus mengirim ini. Kalau koran itu ada honornya ya Bapak Ibu melampirkan nomor rekening. Ya itu kalau kita kan belum ada honornya, jadi lebih nama, foto itu saja sama alamat email. Kemudian nah ini banyak sekali Bapak Ibu alamat-alamat koran yang bisa dikirimi Bapak Ibu. Silakan, tidak harus ke Jateng Pos ya, apalagi di Suara Merdeka ada honornya, di Tribun juga ada honornya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ini artikel yang belum terbit Bapak Ibu, dalam bentuk Word ya, tidak boleh PDF. Jangan dibuat kolom-kolom juga. Nah ini saya next saja Bapak Ibu, karena nanti kita lebih ke diskusi ya, diskusi bersama. Nah, memaparkan masalah menjadi inti kemudian solusi. Lalu hindari untuk foto Bapak Ibu, maaf ya, foto bolehlah yang close up, tidak boleh foto selfie ya, tidak boleh foto selfie, jangan foto yang seperti ini, ya, terlalu resmi dan terkesan ngantuk ya. Senyum Bapak Ibu ya, oke? Ya, Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu akan di model digital di www.jatengpos.co.id. Kemudian silakan dikirim ke KLG Jateng, alamat emailnya Bapak Ibu ini ya. Lalu apa namanya? Subjeknya, maaf subjeknya belum saya ganti. Saya ganti dulu, nanti saya coba unduh. Ini ya sebenarnya subjeknya nanti Pati 3 nih. Nanti subjeknya Pati 3. Pati 3, Pati 2 maaf, Pati 2, strip nama lengkap Bapak Ibu, ya, strip nama lengkap Bapak Ibu, nanti ini Pati 2. Oke, nanti akan saya tambahkan lagi, saya kira itu Bapak Ibu, Pak Soleh juga. Kemudian saya kembalikan ke Bapak Ibu yang lain. Ya. Baik, Pak Tukijo. Halo. Ya, halo. Ya, ya oke. Baik, terima kasih Pak Tukijo atas materi yang telah disampaikan. Sesuai dengan tadi yang kami infokan di awal, ini adalah sesi yang kedua di Pati, sehingga nanti Bapak Ibu bisa kirim ke subjek yang telah diperbarui oleh Pak Tukijo tadi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ambil kita buka 2 termin waktu bertanya Bu Lili ya. Iya.
Ya, oke. Dua termin Kita ambil pertanyaan. 2 termin. Setiap termin kita ambil 3 penanya. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, silakan Bapak Ibu boleh bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Tukijo. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang hendak bertanya. Monggo. Halo, silakan Bapak Ibu. Atau ini sudah jelas semua mungkin Pak Jo. Tinggal nanti Mungkin lupa mengirimkan. ini enggak. Mungkin lupa menghidupkan Oh, iya. audionya. Mungkin Betul, Bapak betul, Ibu betul. ketika bertanya. Jadi- Oke, ini ada yang Halo. masuk nih. Di chatting kan Iya. bisa di chatting. Udah ada Saya yang masuk. Silakan. Saya. Iya. Ibu. Halo. Oke. Halo. Mohon maaf Monggo. Bapak. Ditunjuk dulu. Bergantian saja dulu. Ya, bergantian saja dulu. Monggo. Saya Bu. Oh, Ibu dulu. Monggo Pak Rahmat. Ya, silakan asmanipun Bu. Bu Anik, Pak. Bu Ani, Bu Ani. monggo Bu Ani pertanyaannya. Yang pertama untuk tadi dijelaskan tentang harus ada penulisan kutipan. Ini bagaimana cara menulis kutipannya, urutannya. Kemudian yang kedua, pemuatan artikel 1 tahun bisa 2 kali. 1 tahunnya itu dihitung mulai sekarang atau kapan. Kemudian saya rasa itu dulu Pak, 2 dulu Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi ada 2 pertanyaan, yang satu terkait dengan cara mengambil kutipan, yang kedua waktu 1 tahun itu dari kapan mulainya, gitu Bu nggih? Nah. Nggih, Pak. Oke, baik, penanya kedua atau mau langsung dijawab dulu Pak Tukijo? Baik, Bapak baik, Ibu, silakan, Pak. untuk penerbitan dua artikel itu dimulai sejak hari ini ya. Sejak hari ini bulan April, berarti sampai April 2021 itu nggih. Monggo. Kemudian untuk penulisan kutipan itu kita menggunakan kutipan langsung gitu ya, kutipan langsung. Sebentar. Jadi Bapak Ibu misalnya begini, bentar saya belum menemukan nge-share yang ini ya. Jadi Bapak Ibu motifnya begini, misalkan kita tentang jigsaw itu ya. Jadi motifnya begini, menurut Rahmat dalam kurung 2015.2 halaman 30, jigsaw merupakan bla 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 bla. Jadi kita kutipannya langsung ya. Jadi nama dalam kurung tahun, bukunya dan halamannya. Baru pendapatnya ditulis di situ. Seperti itu sih Bu. Jadi tidak terlalu ribet ya. Silakan diambil yang intinya, jangan terlalu lama tahun referensinya, dan ambil yang betul-betul relevan dan mendukung ide kita. Itu. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, baik, terima kasih Pak Tukijo. Kemudian silakan tadi Bapak, untuk Ibu udah jelas ya tadi untuk teknik pengambilannya sama masa berlakunya Bu. Oh iya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ani. Nggih. Monggo, Nggih. pertanyaan kedua tadi Bapak yang hendak bertanya. Mohon perkenalkan Bapak siapa, dari mana, monggo Pak. Oh iya, nggih. Halo. Monggo Pak Munir nggih. Nggih. Oke. Monggo Pak. Terima kasih kesempatannya. Begini Pak Tukijo, untuk penulisan artikel ya, tadi saya sebenarnya sih sudah menyiapkan ini, tinggal ngirim. Cuma mungkin karena ada beberapa penjelasan sehingga perlu kami edit, kami sesuaikan dengan yang dikemukakan oleh Pak Tukijo. Masalahnya begini, seperti Silakan, penanya Pak. pertama tadi, nggih. Ini kan kita mengirimkan artikel itu terkait untuk
penambahan angka kredit. Ya. Penambahan angka kredit itu biasanya kita mengajukan sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu. Nah, kalau misalkan itu nanti dimuat sebelum bulan itu, ya berarti ini bisa kita ajukan untuk penambahan angka kredit. Tapi kalau misalkan dimuat sesudah itu, ya berarti tahun depan gitu loh kita. Nah, kalau misalkan itu yang pertama, nggih, Pak Tukijo. Kemudian yang kedua, dari 2 artikel yang direncanakan dimuat, misalkan katakanlah saya mengajukan, kemudian itu ternyata kriterianya tidak sesuai dengan yang Pak Tukijo tadi sampaikan. Apakah itu dikembalikan dengan beberapa catatan atau dikembalikan tanpa catatan atau bagaimana gitu? Nggih, begitu saja. Matur nuwun Pak Tukijo. Ini saya masih mengikuti aktif nggih. Terima kasih Pak Miftahul Munir atas pertanyaannya Pak Gi. Jadi gini Pak Ju, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, intinya apakah artikel bisa terbit dengan cepat gitu Pak ya? Kemudian yang kedua, apakah jika tidak sesuai dengan selengkung dari Jateng Pos akan dikembalikan dengan koreksi atau tanpa koreksi? Terima kasih Pak. Monggo Pak Tukijo. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk pola terbit kita itu Jateng Pos itu memberikan ruang space waktu 1 tahun. Ya, mengapa? Karena kita menyesuaikan dengan masa penilaian angka kredit tahunan yang berangkat dari tahunan itu ya Bapak Ibu ya. Hanya periode KP itu ada April sama Oktober. Monggo yang pirso kapan paling lambat mengumpulkan berkas PHK adalah Bapak Ibu di daerah masing-masing. Tentu antar daerah juga ada perbedaan waktu sedikit. Nah itu monggo, yang jelas kami masuk, kami proses, okay? Masuk, kita unduh, saya baca proses. Bagus, kita kirim ke redaktur, ya. Jadi insya Allah tidak sampai berbulan-bulan, itu cepat. Ya, ini malah hari ini agak zonk, jadi saya harus mengisi banyak ini stoknya. Nah, itu. Kemudian apakah iya, kalau jumlahnya artikel Bapak Ibu itu fatal, ya misalkan disuruh 500 kata kok ternyata membuatnya 1.500, maka saya beri silang, kemudian mohon revisi jumlah kata dikurangi 500, begitu. Atau misalkan kutipan tidak ada, saya silang, kutipan tidak ada, mohon revisi. Atau misalkan ada lagi yang kemarin itu numbering itu penomoran Bapak Ibu. Jadi begini misalkan sebagai berikut titik 2, 1, 2, 3, 4 itu kan numbering. Nah tidak boleh. Tadi Pak Bejan sudah menyampaikan bahwa tolong angka-angka itu dihindari kalau menyebutkan di koran. Jadi diganti dengan huruf pertama, berikutnya, selanjutnya, begitu kan? Dan ditulis mengular, naratif deskriptif mengular, tidak boleh ke bawah. Nah, ini namanya proses numbering, tidak boleh penomoran ke bawah. Nah, kalau terjadi penomoran ke bawah, saya silang, saya kembalikan. Mohon tidak penomoran. Biasanya begitu. Jadi kami tetap berikan data. Tetapi kalau ternyata Zoro aku kan takok itu loh, nek ya kutipan dari apa? Kok aku kok mohon dimatikan dulu mic-nya Bu. Halo. Halo Bu Susi. Bu Susi, mic-nya dimatikan Bu Susi. Bu Siwi. Ya, monggo Pak, sampun. Ya, baik. Begini intinya Bapak Ibu, di dalam kita proses koreksi itu, kalau hanya kesalahan titik, koma itu kami perbaiki, atau beberapa kalimat saja kita delete, kita perbaiki. Tapi kalau fatal tadi penomoran, tidak ada foto, jumlah katanya 1000-an sekian, itu kita silang, kita kembalikan. Atau isinya tidak sesuai dengan pembelajaran materi tertentu di Bapak Ibu guru mapel apa begitu, kita kembalikan pasti itu. Karena tidak boleh, kami tidak ingin nanti terbit ternyata tidak laku angka kreditnya.
Itu, terima kasih Pak Rahmat. Sedikit tambahan, sedikit tanya sedikit. Oh, monggo Pak. Nggih. Pak Tukijo, itu kita maksimal sekitar 500 kata nggih? Nggih. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Tukijo nggih sampun. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Miftah. Terima kasih Pak Tukijo atas penjelasannya. Sudah oke Pak Miftah nggih. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, matur nuwun Pak. Yang ingin bertanya, penanya ketiga, monggo Bapak Ibu. Usahakan ampun bertanya hal yang sama nggih. Jadi tadi sambil midang katakan, terus sambil bertanya yang kira-kira Bapak Ibu belum jelas. Monggo Bapak Ibu. Tanya Pak. Ji, monggo Pak. Asmanipun Pak. Edi Pranoto dari Pak SMA Edi Pranoto. Monggo Pak. Oke, baik Pak Edi, monggo Pak Edi. Pak Tukijo, pesertanya yang begitu banyak, nanti kemungkinan ada judul-judul di mana model pembelajaran yang dituliskan itu sama. Tapi siswanya atau peserta didik kan berbeda. Apakah seperti itu nanti dipermasalahkan? Itu yang pertama. Kemudian model pembelajaran apakah harus diikuti dengan gaya selingkungnya supaya menarik dan bombastik. Kalau misalnya judul itu tidak bisa diringkas sampai 6 kata. Nah, ini nanti bagian mana yang harus dikurangi. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Edi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jikalau misalnya ada topik yang sama, kemudian yang beda itu judul atau apa itu dipermasalahkan apa tidak gitu Pak Jo ya. Kemudian yang kedua, model gaya selingkung dalam pembelajaran apa bisa diefektifkan dalam perkataannya, misalnya judul atau apa biar mencapai maksimal 6 kata gitu. Ya, gitu Pak Jogito. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi judul itu sebenarnya bisa dimodifikasi ya. Kita ambil variabelnya tadi, pedomannya variabel bebas terikatnya, X, Y-nya kita ambil. Yang tidak penting kita buang. Bahkan tadi bisa konjungsi itu diganti dengan tanda koma. Itu dalam rangka memampatkan. Gitu. Jadi judul itu jangan dibuat sevulgar-vulgarnya. Ya, jadi kalau bisa jangan terlalu vulgar, itu biar penasaran pembaca. Kalau di PTK itu kan vulgar sekali. Metode ini pada kelas ini dengan ini peningkatan ini itu kan. Nah, gini cukup sederhana aja. X, Y-nya jelas, KKO-nya ada. Itu caranya ya tadi diringkas membuat singkatan yang unik, ya, tapi nanti diberi tag-nya diuraikan. Kemudian selain menggunakan singkatan tadi konjungsi. Jadi jangan terlalu vulgar, jangan terlalu terbuka untuk judul. Dalam rangka supaya membuat penasaran. Jadi bisa dengan konjungsi tadi ya, koma, diganti koma begitu. Ini dalam rangka memampatkan. Jadi X-nya harus jelas. Kemudian yang pertama tadi kalau temanya sama ya, topiknya sama, modelnya sama ya Pak. Pak Rahmat, tema ya. Ya. Iya Pak, betul. Kalau temanya sama ya nggak masalah. Maksudnya kalau dua guru gitu ya, satu rumpun itu satu mapel sama itu nggak masalah, temanya sama nggak masalah. Yang penting nanti dalam pengungkapannya daya pembahasannya pasti berbeda, gitu, ya. Asal selama tidak minjam flashdisknya kemudian di copy paste diganti nama atau itu pasti sama itu. Kalau sama-sama topik nulisnya berjauhan beda rumah, insya Allah hasilnya juga akan berbeda karena kita tentu juga berbeda-beda pola pikirnya itu. Itu Bapak Haji. Ya. Terima kasih Pak Tukijo. Monggo Pak Edi Pranoto, bagaimana Pak? Mungkin ada pertanyaan kembali atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh iya, berarti sudah cukup jelas Pak ya? Iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, term pertama sudah berlangsung, ada 3 penanya, ada 3 pertanyaan dan semua sudah dijawab oleh Pak Tukijo.
Nah, silakan kami buka pertanyaan kembali untuk 3 penanya. Monggo Bapak Ibu. Silakan yang hendak bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Siwi. Assalamualaikum. Ya, Pak, Ibu siapa nggih? saya mau menanyakan Ibu Susiwi. Oh, nggih, monggo Bu. Ibu Susiwi, Pak. Ya, mau menanyakan masalah kutipan tadi, Pak, yang dari Bu Ani. Itu misalnya kita ambil dari internet, itu penulisannya bagaimana, Pak? Bisa enggak? Kalau dari internet. Kan dari buku jelas halaman dan tuh. Kalau dari internet penulisannya bagaimana, Pak? Tuh, hanya satu tuh. Terima kasih Bu Susiwi. Baik Bu Susiwi, Pak Tukijo, ini ada pertanyaan dari Bu Susiwi. Bagaimana teknik pengambilan untuk yang dari internet, Pak? Apakah di copy linknya semua atau bagaimana? Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi sumber referensi itu bisa dari buku, bisa dari internet. Bapak Ibu, kalau dari internet Bapak Ibu mengambilnya, cari website yang resmi Bapak Ibu ya. Jangan diambil dari blog-blog biasa. Karena blogger-blogger biasa itu kadang cenderung sekadarnya begitu. Maka perlu Bapak Ibu membuka webnya itu resmi, misalkan di kementerian atau jurnal, web jurnalnya perguruan tinggi atau jurnal pendidikan yang resmi. Resmi artinya di sana betul-betul terdaftar dan kita lihat artikelnya. Nah, artikel atau sumber pustaka yang kita ambil itu kita baca dari awal sampai akhir ya di internet itu. Kalau di bagian akhir artikel itu ada daftar pustakanya, ya bolehlah itu diambil sebagai salah satu referensi. Ya, artinya itu memang karya ilmiah karena tentunya mungkin penelitian atau makalah ilmiah. Tetapi kalau di artikel yang kita baca di koran di internet itu setelah dibaca akhir tidak ada daftar pustakanya, itu pasti subjektivitas blogernya sebagai penulis. Nah itu saran saya jangan diambil, terlalu lemah itu. Nah itu. Kemudian bagaimana mencantumkannya? Tentu kita bagian yang kita kutip, kita copy, kita ambil, lalu sumbernya, URL linknya itu, ya, URL linknya itu di copy, kemudian di short link, link itu dipendekkan, jadi tidak panjang begitu, diambil. Jadi logikanya begini, ketika nanti orang membaca, orang lain membaca, tim penilai membaca, itu link itu bisa dicari itu, betul nggak sih dia nyari sini. Nah, maka link itu akan bisa dibuka, maka tim penilai atau orang lain akan bisa mencari di sumber, oh dia ngambil dari webnya ini. Jadi kelihatan dari link pendek itu. Jadi kalau ditulis nama orangnya saja, Nur Rohmat misalkan, apalagi itu ngambil internet, ini Rohmat itu ngambil dari internet atau ngambil dari buku kan nggak jelas. Nah, maka saran saya lebih ke linknya tapi dipendekkan linknya, short link begitu. Nah, ketika mengambil link itu otomatis nanti sudah merujuk ke artikel atau tulisannya ini yang diambil. Karena kalau hasil jurnal, hasil penelitian pasti strukturnya nanti judul, bawahnya ditulis oleh siapa, ada jelas ada namanya. Nah, tapi kalau ditulis hanya namanya saja, tidak ada linknya, nanti susah mencarinya. Lebih baik ke linknya dulu, dipendekkan, akan memudahkan untuk mengecek secara online. Ngaten Pak Nur Rahmat, terima kasih. Ya, baik Pak Tukijo, terima kasih atas jawabannya. Makatan Bu Siwi, jadi lebih baik linknya dipendekkan gitu untuk sumber dari internet dan tolong cari sumber yang lebih terpercaya. Seperti itu Bu. Ngeten Bu Siwi. Kemudian Bapak Ibu, monggo 2 pertanyaan. Masih adakah 2 pertanyaan? Iya Pak, bertanya Pak. Silakan dengan Bapak. Halo, saya Pak Faizin. Pak Faizin, monggo Pak. Ya, mohon yang Bapak Ibu tidak bertanya untuk dimatikan mic-nya terlebih dahulu nggih. Silakan Pak Faizin. Maaf telah bergabung. Yang ingin saya tanyakan dari beberapa contoh tadi itu objeknya lebih ke siswa. Bagaimana jika artikel ini objeknya
tidak ke siswa, contoh ke guru. Begitu Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak Faizin atas pertanyaan yang disampaikan. Pak Tukijo ini bagaimana Pak jika objeknya tidak ke siswa saja? Monggo Pak. Jika objeknya tidak ke siswa, maksudnya ke guru begitu? Atau gimana? Guru, Pak. Ke guru Pak. Jadi gini Bapak, kita itu tulisan kita adalah rangka meningkatkan pembelajaran. Nah, siapa yang terlibat di pembelajaran, tentu kita lebih meningkatkan objeknya adalah siswa. Gitu. Nah, kalau nanti tulisan Bapak lebih meningkatkan ke guru, berarti meningkatkan sumber daya manusia. Nah, saya belum tahu tulisannya seperti apa, tapi pemahaman saya, tulisan Bapak kalau untuk guru nanti lebih ke peningkatan profesional guru, maka itu menjadi tugas mungkin kepala sekolah ya, misalnya terkait kedisiplinan dan sebagainya. Jadi atau meningkatkan pemahaman RPP dan sebagainya itu kan mungkin pengawas atau guru, pengawas atau kepala sekolah. Tetapi kalau untuk guru ya tadi ke tugas pokok fungsi, ke pembelajaran, itu permasalahan pembelajaran di kelas. Siapa yang mengalami permasalahan sebenarnya sih? Kan guru pengajar itu mengalami masalah mergo nilai anak-anak tidak tuntas misalkan. Lalu ben tuntas piye kan begitu. Nah, saya kira lingkupnya ke situ Bapak. Oh berarti kita menggunakan cara ini gitu. Jadi Pak, kebetulan saya kan di guru BK Pak, bimbingan konseling, konseling. Nah, bimbingan konseling itu kan bisa mencakup karena ada kewajiban saya untuk memberikan konseling ke Bapak Ibu guru. Oh ada. Yeah. Dan ke siswa juga. Bagaimana jika yang saya ambil objeknya ke teman-teman Bapak Ibu guru? Baik, Bapak, saran saya lebih yang ke siswa saja, Pak. Lebih ke siswa saja. J. Halo? Iya, saran saya agar bisa dinilai angka kreditnya ke siswa saja. Layanan Bapak, konseling Bapak ke siswa, permasalahan siswa saja. Lingkupnya ke situ. Nggih. Daripada nanti, kalau terbit kita terbitkan, Bapak. Tapi nanti kalau sampainya ke tim PHK tidak dinilai itu yang saya merasa berdosa gitu. Nggih. Lebih ke siswa saja. Nggih. Oke, terima kasih Pak Tukijo. Terima kasih Pak Tukijo. Jadi seperti itu nggih Pak Faizin, lebih condong ke objek kita adalah siswa karena kita guru maka kita ke siswa. Kalau kita kepala sekolah maka kita guru. Ngeten Pak Tukijo ya. Baik Mas Rahmat. Iya. Mohon maaf. Ketiga, Bu. Iya, ya, ini sebentar. Kita juga fasilitasi pertanyaan dari Bapak Ibu yang melalui chat Pak Rahmat. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Didi melalui chat. Ini Februari 2019, saya sudah pernah menerbitkan artikel di Jateng Post juga. Nah, tujuan saya selain untuk belajar dan coba bentar. Bentar, saya baca dulu karena pertanyaan banyak. Nah, tujuannya untuk belajar dan menambah pengetahuan. Di sisi lain juga untuk kebutuhan kenaikan pangkat dari 3B ke 3C dengan kebutuhan 3 artikel. Nah, pertanyaannya adalah tentang aturan penilaian di angka kredit agar ketiga artikel tersebut diakui dan mendapatkan nilai. Apakah ada aturan jarak penerbitan antara artikel pertama, kedua, dan ketiga? Kalau harus ada aturan jarak, itu pertanyaannya. Kemudian kalau harus ada aturan jarak penerbitan antara artikel 1, 2, 3, jedanya berapa lama gitu? Monggo Pak Tukijo. Baik, terima kasih. Nanti kita sharing ya, nanti bisa ditambah beli juga. Jadi begini, aturan agar angka kredit ketiga artikel tersebut diakui dan mendapat nilai adalah 1. Tadi artikel kita harus mengungkapkan topik pembelajaran sesuai dengan mapel yang kita ajar, ya, atau materi yang kita ajar di teman-teman di guru kelas juga. Itu harus terkait itu. Nama sekolah itu harus disebutkan di sana. Ini dalam rangka pemahaman satuan pendidik penulis itu. Lalu apakah ada aturan jarak penerbitan?
kalau yang saya pahami aturan jarak penerbitan tidak bagus sih ya. Hanya yang keliru menurut saya adalah kalau artikel 1 dan 2 itu terbit dalam 1 hari dalam 1 media massa, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh itu. Jadi dikasih jeda lah minggu depan atau mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi, monggo diatur panjenengan sendiri yang tahu kapan itu harus dikumpulkan untuk berkas PAK. Jadi kalau memang harus dikirim semua harus terbit 1 hari, kita terbitkan. Karena ini memang Bapak Ibu yang minta gitu, tapi ya itu tadi nggak logis gitu nih. Berikutnya Bapak Ibu membuat artikel populer itu juga dibatasi, membuat karya ilmiah itu juga dibatasi, jangan sampai 1 tahun Bapak Ibu karya ilmiahnya sampai 10 itu semua dibuat, 10 jenis publikasi ilmiah itu dibuat, atau dalam 1 tahun itu membuat buku 5 atau 10 itu. Nah, nanti ada muncul keraguan-keraguan dan pertanyaan, nek guru itu membuat karya sebanyak itu, PTK sampai 2 dan sebagainya misalnya 1 tahun, itu apakah dia tidak mengajar? Nah, ini bermain dengan kondisi real saja Bapak Ibu. Jadi jeda itu saya kira Bapak Ibu yang silakannya mengatur kapan dikirimnya. Yang jelas jangan sampai artikel itu terbit dalam 1 hari yang sama di media yang sama. Terima kasih. Mungkin Bu Lili akan menambahi, monggo. Oke, terima kasih juga Silakan, Pak. Bu Lili. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan kenaikan pangkat, insya Allah juga akan kita bahas diskusi bersama di periode Fikon berikutnya. Tapi karena ini berkaitan dengan jeda untuk penerbitan artikel, maka saya akan coba bantu. Pak Didi, jadi tahun 2019 kan sudah pernah menerbitkan artikel ya, itu berarti untuk kenaikan pangkat tahun 2019. Jadi kalau untuk tahun 2020 ini, maka Pak Didi kan baru ikut ini nanti mau menerbitkan 2 artikel, kan gitu. Nah, kalau dalam 1 tahun 2 artikel itu tidak apa-apa Pak Didi, tapi yang jelas nanti di dalam penerbitannya silakan Pak Didi jedalah gitu ya. Jangan beruntun dalam 1 bulan yang sama atau 2 bulan gitu, enggak. Jadi kalau ini bulan April, nanti Pak Didi Mei misalnya mengirimkan begitu. Mudah-mudahan bulan Mei juga bisa terbit, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nanti sekitar bulan Agustus atau ya Agustus ya Pak Didi boleh kirim artikel yang kedua gitu. Jadi paling tidak ada jeda 3 bulan lah gitu Pak Didi. Jadi untuk sebagai logis saja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tukijo. Artinya ketika kita membuat karya, baik karya ilmiah ataupun karya inovatif yang lainnya, tetap kita harus perhitungkan karena BKN itu juga sangat detail. Kemarin itu ada pengalaman juga dari teman yang kenaikan pangkatnya itu dikembalikan karena kebanyakan nilai yang tidak logis dalam 1 tahun begitu Pak Didi. Jadi kalau misalnya tahun ini, tahun 2020, Pak Didi mengikuti pelatihan ini dengan 2 artikel tidak apa-apa, tetapi untuk jeda penerbitannya paling tidak 3 bulan. Begitu Pak, terima kasih. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih Bu Lili atas tambahan jawabannya. Terima kasih Pak Tukijo atas jawaban yang pertama tadi. Kemudian terima kasih Pak Didi. Begitu jawaban dari Pak Tukijo dan Bu Lili, semoga bisa mencerahkan kembali memberikan gambaran bagi kita bagaimana teknik strategi kita dalam mengirimkan artikel seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa ini sudah hampir jam 11. Itu Bu Lili nanti mungkin dari Pak Tukijo ada tambahan lagi atau dari Bu Lili ada tambahan lagi sebelum kami bacakan beberapa kesimpulan terkait pertanyaan dari pertemuan pagi ini. Baik, saya menambahin. Ada yang bertanya, monggo. Monggo. Terima kasih Pak. Ini Pak Edi Pranoto. Ya, tadi saya terlewat mungkin jawaban dari Pak Tukijo dan Lili. Barangkali pertanyaan ini belum ditanyakan teman-teman. Misalnya begini, dalam mohon maaf Bu Nur Alfiah,
Untuk dimatikan mikrofonnya. Ya, sampun, monggo Bu. Monggo Pak Edi silakan. Oke, saya lanjut. Misalnya di dalam penyusunan yang setiap tahun itu Pak, kita kan mengajukan untuk kegiatan-kegiatan kita. Misalnya dari awal kita belum menuliskan penulisan artikel satu kali, tapi tiba-tiba kemudian kegiatan ini ada di bulan Maret yang direncanakan, kemudian berlangsung di April. Nah, di awal kan kita belum menuliskan penulisan artikel 2 kali. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya kita menulis artikel sebanyak 2 kali dan diterbitkan oleh media massa atau Setengkor. Nah, apakah seperti ini nanti bisa dinilai oleh tim penilai DUPAK? Terima kasih, itu tambahan pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Edi Pranoto atas pertanyaannya. Monggo Pak Tukijo untuk menjawabnya, silakan Pak. Baik, Bapak, yang Bapak tanyakan pernah saya alami begitu, nggih. Jadi namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan itu kan ada yang sebenarnya kita rencanakan itu karena berangkat dari analisis kebutuhan. Misalkan nih kita kebutuhannya dari 3B, 3C berapa PI-nya, oh sekian. Kemudian kita sudah melakukan apa saja kemarin. Nah, kemudian kita butuh apa nih, maka kita akan merencanakan membuat apa lagi. Nah, itu sebenarnya kalau membuat perencanaan PKP juga harus ada analisisnya. Tapi begini Bapak, di SKP itu di awal tahun kita akan membuat perencanaan itu ya Pak ya, atau sasaran kinerja itu. Maka ketika penulisan artikel populer ini tidak dicantumkan di perencanaan awal, kemudian di tengah-tengah tahun kita faktanya membuat dan terbit di koran, itu kalau saya lakukan ini namanya di addendum ya, diubah begitulah, diperbaiki. Ya, revisi diperbaiki ya. Iya, itu bisa Pak. Jadi tetap nanti di akhir tahun kan kita ada pelaporan lihat SKP itu ya sudah masuk. Jadi di addendum Pak namanya. Ngaten Pak, nggak usah khawatir. Karena namanya karya itu kan tadi ya mut-mutan juga kan, lagi rajin buku harus buku, nah tidak boleh. Tapi tetap kita berencana begitu. Ngaten Bapak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Edi Pranoto. Mungkin Bapak Ibu untuk pertanyaan cukup sesi kali ini kita cukupkan nggih. Nah, terima kasih Pak Tukijo. Mungkin akan kami bacakan, izin Pak untuk simpulan dari pertanyaan tadi, garis besar saja Pak. Sebelum kita closing, ada closing statement dari Pak Tukijo dan Bu Lili. Gitu Pak nggih. Baik, ya. Ya, baik. Kami bacakan inti daripada pertanyaan tadi, semuanya simpulannya terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, silakan Bapak Ibu membuat artikel sesuai dengan kaidah selingkung daripada Jateng Pos, sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai guru dan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas ataupun yang lainnya. Kemudian untuk teknik daripada penerbitan dan sebagainya, yang penting Bapak Ibu kirim dan lupakan seperti itu. Untuk pengaturannya monggo tergantung dengan ijma masing-masing kabupaten kota atau dipati, bagaimana monggo disesuaikan dengan Bapak Ibu yang lebih tahu. Dan kemudian terkait dengan tadi untuk penilaian SKP ataupun bagaimana disesuaikan ataupun ada perubahan bisa ditindaklanjuti. Seperti itu Bapak Ibu, atas pertanyaan tadi kami simpulkan garis besarnya. Monggo Bu Ili, mungkin ada tambahan, silakan Bu. Pak Tukijo saja nanti saya yang jadi close saja penutupnya. Oh gitu, baik. Ya, silakan okay. Pak Tukijo. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mengawali berkarya itu dari tujuan untuk memberikan solusi permasalahan di dunia pendidikan. Yang kedua,
efek-efek samping angka kredit itu adalah efek samping yang memang kita bidik juga. Tetapi lebih dari itu adalah melalui tulisan kita akan menumbuhkan greget atau subjektif pembaca, sehingga ide kita bisa mempengaruhi orang lain untuk hal kebaikan. Sekali lagi, artikel itu bukan hanya dibaca oleh teman-teman kita di sekolahan atau siswa kita, tetapi juga dibaca oleh masyarakat seluruh Jawa Tengah. Jadi, kalau tulisan Bapak Ibu nanti bagus, maka baguslah penilaian pembaca. Tapi kalau tulisan kita nanti kurang bagus juga, ya itulah kita. Sekali lagi, mari kita berproses Bapak Ibu. Tidak mungkin kita sekali dua kali akan menjadi penulis yang hebat dan andal, apalagi tulisan kita berkualitas. Tapi dengan Bapak Ibu telaten, tidak patah semangat, insya Allah kami memfasilitasi juga. Kalau nanti akan diadakan untuk ketiga kalinya juga, silakan. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Didi untuk melanjutkan closing-nya. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih menghidupkan audionya, bisa dimatikan dulu. Sudah ya. Baik, saya ulang lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini kita sudah lalui bersama pada Vikon ketiga ini bersama dengan Bapak Bejan dan juga Bapak Tukijo. Dan Alhamdulillah Vikon ketiga ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan baik Bapak Bejan maupun Pak Tukijo bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi dunia pendidikan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya tutup untuk sesi Vikon ketiga, saya kasih informasi terlebih dahulu. Barangkali nanti Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa dilanjut saja. Daftar hadir untuk linknya sudah kami share juga di grup WA. Kemudian untuk informasi untuk Vikon terakhir, Vikon keempat nanti insya Allah yang akan dilaksanakan hari Senin. Mudah-mudahan tidak terjadi pergeseran jadwal. Dan sekiranya apabila ada perubahan jadwal, nanti akan kami sampaikan juga di WA Group. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Soleh, kemudian Pak Rahmat, Pak Bejan, dan juga Pak Tukijo yang hari ini semua berpartisipasi di dalam kegiatan pelatihan artikel ilmiah populer di media massa. Dan mudah-mudahan untuk Vikon berikutnya kita juga bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Mari kita tutup kegiatan Vikon ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian terima kasih apabila kami